melihat sebuah pola yang sangat jelas sekali di sini. Ini membuat sebuah pola continuation ya, teman-teman ya. Nah, ini adalah pola continuation trend, bullish trend. Ini adalah pola cup and handle. Hai, selamat pagi Sobat Trader. Bersama dengan saya, Hendra. Ya, seperti biasa. Setiap pagi biasanya saya akan melakukan sebuah trading plan, membuat sebuah perencanaan dari analisa, sehingga ketika nanti terjadi saat open market, kita sudah punya perencanaan yang matang. Ya, jadi nggak gampang panik ketika kondisinya floating. Kita tahu di mana harus masuk, membatasi kerugian, kemudian kita tahu di mana kita harus keluar dari market. Ya, oke. Kita akan start dari pair gold ya, karena sepertinya banyak banget peminat dari gold ya. Oke, seperti biasa, saya akan melakukan analisa dari time frame terbesar terlebih dahulu ya. Nah, buat teman-teman yang belum join di grup free channel, saya ada channel free, teman-teman bisa join ya. Dan di situ saya sering share ya, sering melakukan sharing pair-pair yang akan ditradingkan ya, seperti kemarin kita melakukan trade bareng di AUD USD ya. Nah, contoh yang di sini saya melakukan trade di pair AUD USD dan ini sudah saya mapping, sudah saya share. Teman-teman bisa masuk ke price action. Nah, Anda bisa lihat di sini ya. Ini di price action warrior. Ya, linknya Anda bisa klik di deskripsi. Ya, oke. Nah, jadi ini nanti kita akan bahas ya. Oke, lanjut kita mulai dari pair gold ya. Nah, kalau kita lihat dari gold yang terjadi, kalau kita lihat dari monthly, ini saya melihat sebuah pola yang sangat jelas sekali di sini. Ini membuat sebuah pola continuation ya, teman-teman ya. Nah, ini adalah pola continuation trend, bullish trend. Ini adalah pola cup and handle. Nah, yang terjadi beberapa minggu terakhir ini ya, mengapa terjadi koreksi yang lumayan dalam, karena sepertinya koreksi yang terjadi ini membuat handle ya, membuat handle. Bahkan sebelum kejatuhan harga di sini pun saya tetap saya sudah share juga bahwa ini adalah pola yang cukup menarik yang kita bisa nanti lihat apakah memang ini polanya valid atau tidak. Tapi skenario yang terjadi adalah begini. Kalau memang ini adalah terbentuknya handle dan handle ini akhirnya di break ya, kemudian ya ini ada handle ya, ini adalah handle, bentuknya adalah channel down. Kalau ini mampu di break beberapa pekan ke depan, maka ada peluang sangat besar sekali untuk gold melanjutkan bullishnya yang terjadi dari Desember 2015 ya. Jadi mulai start dari sini nih, dari 1 Desember 2015 sampai tembus dari all time high yang ada di sini, teman-teman. Tapi kemudian all time high ketika dijebol terjadi fast break, jadi tidak benar-benar break gitu ya. Kemudian harga turun. Nah, oke, sekarang bagaimana kita melihat di time frame yang lebih kecil? Oke, sekarang kita lihat di sini. Sini saya coba untuk marking, di sini ada base. Ya. Di sini kelihatan jelas ya bagaimana harga sempat naik kemudian di-push balik ya, di-push balik atau ditahan oleh area supply. Supply di sini melakukan break. Nah, di sini break dari area demand. So, saya pikir area ini menjadi level penting. Ya, setelah terjadi break, ya sebelum terjadi breaknya ini dia melakukan proses retest terlebih dahulu di area ini. Jadi di area itulah ya, di area ini harga direspon. Ya, kemudian akhirnya
turun lagi di sini, turun. Dan kalau kita lihat penurunan harga yang terjadi, kemudian berhasil di retest, ya, berhasil di retest di sini. Jadi yang terjadi dari sini adalah kenaikan lagi ya, teman-teman ya, terjadi kenaikan lagi di sini. Naik, kemudian terjadi kenaikan ini, tertahan lagi. Ini yang terjadi adalah shadow, ya, terjadi shadow di sini ya, teman-teman ya, terjadi shadow, ya, terjadi shadow. Oke, sekarang coba kita besarkan lagi di sini untuk lebih jelas lihat pergerakan harganya, ya. Nah di sini reject, break, retest, kemudian ada base yang menahan harga. Perhatikan, ketika level ini ditembus oleh ini, ya, kita look to the left, ada area supply, ini yang akhirnya merespon harga. Kemudian harga turun. Sini. Naik, ada base, sini. Ya, nah sekarang mari kita lihat dari sini tertahan oleh area base, walaupun sebenarnya satu retest di sini, kemudian masuk lebih dalam retest berikutnya, tapi kita melihat belum ada tanda-tanda break ya, masih berada di dalam area demand. Nah, skenario ini akan menjadi valid ketika minggu depan ini akan break, teman-teman. Kita lihat apakah dia mampu break atau tidak area ini, ya. Saya berharap sih ini tembus ya, tembus ke atas, jadi kita bisa masuk, ya. Tapi mungkin bagi trader yang agresif, ya, bagi trader yang agresif sebenarnya bisa masuk di area ini. Situ bisa masuk. Ini berada di 3 tap, ya, 3 tap down di sini, 3 tap down. Oke, 3 tap down. Kita juga ngelihat di level ini, 1 tap, 2 tap, kita nggak tahu apakah ini membuat 3 tap, who knows, kita nggak tahu. Apakah mungkin bisa begini? Bisa saja, ya. Jadi benar-benar kita harus persiapkan planning dengan bijak, ya. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Mungkin akan begini atau mungkin akan terus turun ke bawah, who knows, kita nggak tahu. Ya, jadi intinya adalah handle masih confirm terbentuk, masih dalam progres terbentuknya, ya, belum valid untuk dia melanjutkan continuation-nya. Akan tetapi kita sudah mendapatkan polanya lebih awal. Nah, ini yang penting. Ya, ini yang penting sekali karena kalau kita sudah tahu sudah harga udah keburu naik, kemudian kita baru tahu polanya. Nah, ini kan repot. Ya. Semua orang juga bisa seperti itu. Nah, tapi tugas kita sebagai trader adalah melihat pola sebelum pola itu benar-benar terjadi dalam progres terbentuknya seperti itu, ya. Oke, kemudian gold sudah oke, sudah saya bahas. Sekarang kita bahas US dollar ya. Oke, ini sangat menarik karena ini saling berkaitan banget, berkaitan erat bahkan ya. Oke, sekarang mari kita lihat dari gold, dari apa nih, dari US dollar ya. Nah, sekarang mari kita lihat apa yang terjadi pada US dollar. Ya, kita melihat pada Maret 2020 terjadi drop yang luar biasa signifikan, ya. Saya ingat betul terjadinya penurunan yang lumayan drastis ini juga terjadi pada stock market. Ya, stock market bullish, cryptocurrency bullish, kemudian berbarengan dengan dropnya US dollar. Ya, bagi teman-teman yang mungkin tradingnya di saham atau di kripto, maka penting juga untuk mengetahui bagaimana pergerakan secara real time dari mata uang US dollar, karena ini berimbas pada instrumen-instrumen yang lain. Ya, oke, mari kita lihat. Kita melakukan sedikit analisa ya. Ya, kita lihat dari sini, ini kena area supply. Kemudian ini retest area sini. Retest yang terjadi menciptakan new base supply baru di sini, kemudian harga tertahan sini.
Inilah yang mengakibatkan terjadinya penurunan signifikan. Ya, ini adalah terjadinya pandemik di seluruh dunia. Ini yang menjadi trigger mengapa terjadi penurunan yang luar biasa dari US dollar. Ya karena di-trigger oleh faktor fundamental. Ya terjadinya stimulus, ya terjadi pemulihan perekonomian, ya. Ya stimulus dari negara Amerika ya, kemudian harga turun. Dan mari kita lihat apa yang terjadi dengan kondisi saat ini dari US dollar. Nah, kalau kita lihat terjadi penurunan lalu harga drop di sini ya. Kena support, resisten become support gitu ya, resisten become support, kemudian rally ke atas, turun lagi balik. Lalu kita melihat di sini ada base. Nah, di sini cukup menarik karena base ini sepertinya sudah terbentuk sebelum uh, drop panjang. Jadi ini gerak pause ya, gerak istirahat dari market. Di mana ya, di mana saya melihat ada peluang area ini yang akan lanjut menahan harga. Ya, kita lihat di sini ada satu support di break become resistant, ini yang akhirnya mendorong harga kembali. Kita melihat ada base. Oke, sekarang kita lihat di sini. Kita lihat ini ada base. Oke, ini ada base. Base inilah yang kira menahan harga kembali. So, level ini sangat penting sekali untuk kita awasi karena kalau ini mampu di break, maka US dollar akan menguat. Oke, US dollar menguat, mata uang yang berkorelasi negatif dengannya akan drop luar biasa. Ya, akan drop luar biasa. So, ini level pengamatan kita penting nanti di minggu depan ya, bagaimana harga apakah akan rally, akan break atau tidak. Nah, tapi kita lihat sekarang apa yang sudah terjadi di market sekarang adalah direspon oleh market. Ya, direspon oleh market. Kalau Anda melihat ini adalah pola reversal, ya ini adalah pola reversal. Ya, disinilah akhirnya harga drop. Tapi kita juga melihat dari sini ya, dari proses yang terjadi sebelum kita membahas yang posisi sebelah sini, kita melihat harga sempat tertahan di sini, kemudian dia dites, oke, kemudian turun. Nah di sini sepertinya menjadi tahanan buyer juga, ya, menjadi tahanan buyer juga di sini. Jadi kondisi saat ini bagaimana dengan US dollar? Kalau saya melihat US dollar sekarang masih bolak-balik ya, masih dalam keadaan ranking ya, sideways, masih sideways. Ya, bahkan kita juga melihat ini juga tertahan dari base. Ya. Nah, kalau pekan depan ini mampu di break ya, ini ada base terbentuk sini. Kita tidak tahu apakah ini mampu di break atau tidak, akan tetapi kalau skenario ini mampu di break gitu ya, maka ini akan jadi first target. Tapi kemudian kalau ini sideways dan break, oke, confirm. Tren akan berlanjut turun. Tapi jika ini terjadi begini, ya naik jempol gitu, ya skenario nya ya kita tahu bahwa oke, ini berarti tren bullish terjadi di mata uang US dollar. Dan ini akan berdampak luar biasa ke market. Ya, akan berimbas ke kripto, akan berimbas ke stock market, ke korelasi pair yang lain seperti euro, GU, AU dan seterusnya, gold bahkan. Ya, tapi kita tadi sudah melihat kalau gold itu ternyata melihat ada potensi bullish. Ya, ada potensi bullish trend. Kalau dilihat dari pola continuation-nya, akan tetapi progres daripada handle-nya masih dalam proses terbentuk. Ya. Nah, kemudian kalau kita kaitkan dengan berita ekonomi ya, Joe Biden resmi ya stimulus, menambahkan stimulus. Jadi kalau kita lihat mungkin ini akan berimbas pada melemahnya mata uang US dollar. Ya kenapa? Karena akan banyak mencetak uang. Ya akan banyak mencetak uang. Akibatnya supply sangat besar sekali. Ketika supply sudah sangat banyak, membuat mata uang US dollar akan melemah. Ya.
akan membuat mata uang US dollar melemah. Dan kita sudah melihat bahwa, nah ini dia. Jadi ini juga akan berimbas kepada stock market, ya, akan berimbas kepada stock market. Tuh, Amerika sahkan paket stimulus biden sebesar 27,335 triliun rupiah. Ya, jadi kita perlu awasin untuk pekan depan ya, untuk pekan depan dari US dollar. Oke, kemudian bagaimana dengan kita bahas lagi USD CAD ya. Jadi kita akan bahas pair-pair utama ya terlebih dahulu. Nah, kalau kita lihat dari USD CAD ya, kita melihat USD CAD ini terlihat melemah ya. Kita bisa lihat terjadi drop signifikan di sini. Ya. Harga sempat rally di sini, kemudian tidak mampu melakukan break high, jadi kita bisa melihat bahwa ini membuat high low, lower high di sini. Kemudian higher low ini belum confirm, higher lower high masih belum confirm juga, di sini masih sideways gitu. Tapi kita melihat kondisi di USD CAD membuat lower high, lower low ya. Sampai akhirnya kondisinya dia break nih, teman-teman. Di break. Nah, disinilah sebenarnya struktur marketnya terjadi. Jadi di sini ada konfirmasi untuk melakukan penurunan dan kita bisa melakukan short sell di sini. Ya. Bahkan saya di grup Premium Signal saya sempat share ya. Saya dapat 2 kali di sini, saya trade di sini. Saya masuk di sini. Ini ada area supply, kemudian saya TP. Naik lagi di sini, saya hajar lagi untuk masuk di sini, ya. Jadi ini dia. Jadi, saya masuk di sini. Saya masuk di saya share di Premium Signal ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini adalah plan awal. Oh, ini Euro Audi, sorry, Euro Audi. Kita lihat bersama-sama. Oke, Euro Audi juga saya sempat profit di sini dan sudah saya lepas. Oke, kita lihat. Coba kita lihat ya. USD CAD. Oke, ini dan 42 pip. Ya, ini dan 42 pip. Nah, teman-teman lihat. Ini adalah entry yang saya lakukan. Sebelum saya melakukan entry, saya sudah melakukan analisa terlebih dahulu di sini. Nah, ini dia. Kita lihat ini high, low, lower high, lower low. Lower high di sini belum confirm. Ini masih breaknya masih agak sedikit gantung, tapi sebelumnya saya melakukan sell di sini. Oke, coba kita lihat. Saya melakukan sell terlebih dahulu di situ, baru kemudian akhirnya saya melakukan tambahan lagi. Nah, di sini. Ya, saya melakukan sell. Saya melakukan sell di sini. Kemudian akhirnya harga turun. Ya, harga turun dan kita melakukan posisi sell lagi. Dan saat ini sudah kena target ya, sudah target. Nah, bagaimana skenario berikutnya dari USD CAD? Nah, kalau kita lihat dari mata uang USD CAD ini jelas sekali, jelas banget kalau downtrendnya ini sudah kembali resume ya, walau sempat terjadi koreksi yang lumayan lama di sini, sempat sideways dari Desember sampai Februari. Jadi lebih kurang sekitar 2 bulanan ya, 2 bulan lebih di sini ya. Kemudian akhirnya di break. Nah, jadi kalau kita lihat dari sini harga mampu break. So, level ini buat saya sangat-sangat penting sekali. Nah, jangan coba untuk counter trend di sini ya. Saya tidak ada alasan untuk melakukan posisi buy sama sekali. Kalaupun terjadi kenaikan buat saya sebagai bonus untuk saya melakukan sell balik di sini. Ya, tinggal kita lihat nanti apa yang akan diberikan ya oleh market di sini ya. Tapi at least kita melihat bahwa area demand di sini sudah dijebol. Nah, kalau Anda menggunakan teknik supply demand tanpa melakukan top down analysis, bisa saja Anda melakukan posisi buy di sini kan ya? Betul ya? Kalau Anda tipikal seorang trader yang hanya melihat ini supply, ini demand gitu, Anda bisa buy di sini. Tapi coba Anda lihat ketika kita melakukan posisi buy di sini, ini kena stop loss. Ya, nah,
kondisi-kondisi seperti inilah di market yang kita nggak semudah itu untuk buy hanya di demand atau sell di supply. Nggak sesimpel itu, teman-teman. Ada banyak faktor yang ada banyak faktor yang membuat kenapa harga benar-benar tertahan di area supply dan kenapa juga tertahan di area demand. Nah, kita perlu filter zona-zona mana yang kira-kira kita bisa gunakan. Dan kabar baiknya juga bahkan saya membuat ebook S&D Mastery sebesar 259 halaman. Teman-teman bisa klik link di bio di deskripsi ya, Anda bisa lihat. Saya ada 259 halaman. Anda juga bisa melihat di preview 55 halaman, saya lupa. Itu ada 55 halaman free, Anda bisa baca. Ya, Anda bisa baca free. Nah, situ saya jelasin secara detail sekali bagaimana kita bisa melakukan scoring system. Maksudnya apa scoring system? Maksudnya adalah kita bisa memilih zona-zona mana yang baik untuk kita bisa lakukan transaksi di situ. Ya, karena begitu banyak supply demand, tapi mana yang harus kita pilih? Nah, disitulah trikinya, teman-teman. Sekali lagi, teknik supply demand ini sama seperti konsep support resisten klasik ya, akan tetapi yang membedakan adalah lebih advance. Jadi bukan kita berbicara tentang batasan-batasan support resisten saja, akan tetapi kita juga membahas hal-hal yang lebih kompleks. Ya, kita bukan sekedar berbicara tentang support resisten, tapi kita juga berbicara tentang supply demand, macam-macam. Ya, oke, lanjut. Nah, bagaimana dengan Audi USD? Nah, kalau kita lihat dari pair Audi USD, sebelum kita bahas ini, kita bahas dulu roadmap-nya ya. Kita lihat dari time frame terbesar terlebih dahulu. Sini. Nah, kalau kita lihat dari time frame terbesar di sini, ya, harga sempat tertahan di sini ya, teman-teman ya. Harga sempat tertahan di area supply di sini. Sini area supply. Nah, ini ada shadow. Shadow ini menandakan terjadinya rejection di sini. Terjadinya rejection. But saat ini juga harga juga nggak mau turun dalam gitu ya. Nah, sekarang mari kita lihat lebih detail perjalanan harganya seperti apa. Oke, sekarang kita coba lihat dari pas, kemudian kita bahas dari historinya, kemudian kita bahas dari reaksi harga seperti apa dan bagaimana approach-nya. Kita lihat dari sini, banyak sekali terjadi rejection di sini ya, teman-teman ya. Kita lihat ada banyak terjadi. Nah, di sini adalah level penting dari level supply dari level yang kita temukan di Audi USD. Nah, kemudian kita kembali lagi ke sini. Saya kosongkan terlebih dahulu ya, biar lebih enak kita bahas. Di sini harga tertahan. Oke, lanjut. Kemudian ada area demand di sini. Area demand di sini kalau kita arahkan sebelah sini, ini di break. Oke. Ini ada area demand, Kemudian start kembali lagi ke sini. Area demand ini direspon oleh market gitu ya. Oke, kemudian kita lihat sebelah sini lagi. Nah, di sini saya tertarik sekali untuk melihat ini sebuah pola di sini, ini seperti membuat cekungan gitu ya. Sini membuat cekungan di sini. Akan tapi ini juga tertahan di area supply. Nah, akan tapi kita juga melihat di sini ini ada base. Nah, ini yang menjadi alasan saya untuk melakukan posisi buy di sini karena saya melihat sini tertahan dari area demand. So, kita nggak tahu apakah ini mampu di break atau tidak. Tapi kalau ini mampu di break, maka skenario berikutnya adalah area ini yang akan jadi first target saya di sini. Oke, ini jadi area supply saya di sini. Disinilah saya masuk untuk disinilah saya keluar untuk take profit di area sini. Oke, situ kita lihat ini membuat satu pola. Ini adalah pola cup. Sini berpotensi akan jadi handle. Oke, tapi kalau mau konservatif banget, memang paling aman sebenarnya adalah menunggu break. Oke. Nah, kenapa saya lebih tertarik untuk melakukan posisi buy di posisi di sini dibanding saya untuk melakukan menunggu sampai entry breakout gitu ya. Kebanyakan trader kan akan menunggu ini di break gitu ya. Nah, teknik yang saya kembangkan tidak mengikuti cara pada umumnya, yaitu
melakukan entry on breakout, buat saya secara pribadi, alasan yang paling masuk akal adalah kalau saya melakukan posisi buy di sini, maka otomatis SL saya jauh lebih kecil. Itu dia. Kalau Anda melakukan entry buy di sini, maka sudah barang tentu SL-nya pasti jauh lebih besar. Kenapa saya harus mengorbankan SL lebih besar kalau memang saya bisa dapat SL yang lebih kecil? Betul nggak? Ya kan? Jadi ya lebih baik saya akan ambil buy di sini dibanding untuk saya entry on breakout. Kita lihat apakah nanti dia mampu break atau tidak, dan ini yang terjadi. Oke. Dan kalau teman-teman lihat di sini, bukan cuman cup and handle aja yang terbentuk sebenarnya. Kalau Anda jeli di sini, kita melihat ini adalah pola left shoulder. Oke, kalau kita lihat di sini, ini ada right shoulder. Nah, head and shoulder, kenapa kita bisa menyebutnya sebagai head and shoulder ketika right shoulder sudah terjadi. Betul seperti itu ya. Nah, again buat saya secara pribadi, saya justru akan masuk di awal terbentuknya right shoulder. Ya, saya tidak menunggu sampai breakout neckline itu ya, walaupun memang sebenarnya secara teknikal dari chart pattern memang harus menunggu breakout dari neckline, tapi buat saya secara pribadi saya tetap menunggu untuk masuk di tempat yang low risk sekali. Kenapa? Karena adalah area demand di situ. Ya. Ini berpotensi akan terjadi right shoulder, kita lihat di sini. Nah, ini kita sudah sempat saya masuk ya. Bahkan ini juga kita live trade bareng di grup free. Teman-teman bisa ikutin ya, pantau aja di grup. Sometimes saya suka share free ya, free signal di situ ya. Saya suka share free signal di sini. Nah, di sini saya masuk start di awal, tapi kemudian dia sideways di sini ya, digoyang terus ya, dibuat kita jadi panik ya. Tapi ya oke, selama kita punya trading plan yang jelas dan terukur, resiko sudah kita batasi, ya kenapa harus takut? Betul nggak? Kenapa kita harus takut? Yang kita bisa kontrol di market kan sebenarnya adalah resiko. Pergerakan harga di market kita nggak bisa kontrol, teman-teman. Yang kita bisa kontrol adalah resiko. So, fokus ke money management. Usahakan risk per trade-nya adalah 2% dari modal. Jangan terlalu over trade, Anda jangan terlalu yakin dengan analisa apapun bisa terjadi di market, so tetap batasi kerugian. Tetap batasi kerugian. Oke, ini adalah plan dari AUD USD. Oke, kita lanjut lagi bagaimana dengan pair GBP USD. Nah, ini juga banyak yang share, banyak yang minta untuk Pak tolong di analisa dong untuk pound sterling ya. Oke, saya akan analisa dari pound sterling di sini. Kita lakukan analisa top down di sini. Kita lihat tertahan seperti biasa. Saya melakukan top down analisis untuk encoding kira-kira harga datang dari mana, kemudian tujuannya kemana, dan seterusnya. Ya, saya pengen tahu arah sebenarnya gimana sih gitu secara real time. Ya, saya mau tahu jalan cerita harganya. Nah, kalau kita lihat dari sini, ketika harga mencoba untuk melakukan break di sini, oke, gagal. Kemudian tertahan, terbentur oleh support di sini. Tapi kemudian nggak mampu sempat retest ini ya, turun. Tapi kemudian di percobaan berikutnya naik. Kemudian tertahan dari area supply. Area supply ini akhirnya menahan harga dan dia menciptakan zona baru di situ. Oke, kemudian mari kita lihat lagi. Ini tadi menciptakan zona supply baru. Sini. Zona supply baru. Nah, kita lihat bahwa terjadinya kenaikan ini luar biasa buat pound sterling ya. Terutama pound sterling. Bahkan sulit sekali untuk terjadi penurunan. Ini masih rally terus. Nah, kita lihat di sini ada chance, ada peluang. Ya, ada peluang. Kalau kita lihat dari kenaikan ini, belum ada tanda-tanda pelemahan dari sisi seller secara signifikan, walaupun kita melihat sempat tertahan dari MPL di sini. Ya, but overall, selama trendline ini tidak mampu dijebol, maka biasanya tetap melakukan posisi buy. Ya, sampai mana kita akan melakukan posisi buy? Saya pikir akan sampai area ini.
Kenapa? Karena dia menciptakan area supply baru. Sampai di sini kita nggak tahu. Sampai di sini kita nggak tahu apa yang dilakukan oleh market. Tapi kita sudah dapat gambaran bahwa ini sudah tertahan dari area demand. Ini hidden demand di sini ya. Dan ini sudah mantul di sini. Dan kalau kita lihat skenario yang terjadi mungkin bisa sampai area ini. Apakah ini mampu jebol? Kita nggak tahu sama sekali. Bisa saja begini. Kalau ini jebol, so ini bisa jadi pecah market. Seluruh marketnya pecah. Jadi kalau dia sudah mampu break, maka downtrend mulai akan terjadi. Sudah terjadi proses yang namanya distribusi. Apa distribusi? Ada saya jelasin di ebook S&D Mastery. Akan tetapi jika ini tidak mampu break, tidak mampu di break oleh market gitu ya, harga masih terus aja membuat pergerakan yang ekstrim, membuat kenaikan yang luar biasa ya, maka bisa saja ini akan naik lagi. Lanjut. Nah, bagaimana jika ini berakhir rally? Sampai sejauh mana dia akan naik? Saya akan memandang ini sebagai area berikutnya, sebagai target dari kenaikan harga. Ya, kita lihat di sini masih membuat higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, dan seterusnya. Ya, masih membuat higher high, higher low. Ya, cukup menarik di sini bagaimana sini ada left shoulder, ada right shoulder bekerja. Ya, sini kita lihat ya, saya sepintas melihat ini seperti pola inverse head and shoulder ya. Tapi ini akan valid kalau mampu di break. Jadi kalau mau konservatif banget, kalau mau nge-buy, saya pikir menunggu sampai ini break terlebih dahulu. Ya, maka akan terjadi inverse head and shoulder. Ya, ini manipulasi market di sini. Bagaimana area demand di sini sempat naik, kemudian ada shadow, maka ini bertindak sebagai neckline di sini. Ya, Anda lihat terjadi rejection berkali-kali di sini yang tidak mampu dijebol oleh pound sterling. Luar biasa luar biasa kuat di sini ya. So, ini penting untuk kita amati. Ya, kita lihat nanti yang terjadi minggu depan, apa yang terjadi dengan US dollar kita tidak tahu sama sekali. Tugas kita sebagai trader hanya melihat apa yang tersaji di chart. Kita sebagai trader trade what you see, not what you think. Kita nggak bisa memperkirakan secara pasti, kita tidak bisa memperkirakan secara benar, tapi kita melihat langsung di chart secara objektif. Apa yang tersaji di market, ya itulah yang kita harus lihat. Ya, kita bisa menarik kesimpulan dari his chart. Karena kita percaya bahwa yang menggunakan technical analysis percaya bahwa history repeat itself. Market action discount everything. Ketika apapun yang terjadi di market, gempa, tsunami, peperangan, ya, atau terjadi pandemik saat ini gitu ya, yang membuat US dollar drop, itu sudah tersaji, sudah tercermin pada pergerakan harga itu sendiri. So, ini cukup menarik, kita lihat nanti apa yang dilakukan oleh market. Tapi buat saya, kalau teman-teman mau aman banget, memang menunggu sampai break. Ya, menunggu sampai break. Di sini yang harus teman-teman hati-hati ya. Jadi jangan sampai ketika Anda sudah break gitu ya, Anda nunggu pullback ini, oh telat nih, karena sudah kena area supply. Saran saya sebelum break gitu ya, Anda sudah cari di area-area ini, maka gunakan ini sebagai area target. Ya, kalau misalkan Anda berpikir bahwa panjang proyeksi dari sini menjadi seperti ini, buat saya secara pribadi belum tentu. Sering banget kok ketika kita menggunakan pola seperti ini gitu ya, kita menghitung hanya dari proyeksi dari panjang dari head-nya gitu. Sering terjadi di mana tidak benar-benar ini teman-teman, tidak benar-benar pas gitu loh. Seringkali harga itu udah keburu jebol duluan, nggak nyampe target proyeksi udah keburu bablas. Nah, kalau kita pakai proyeksi dari sini mungkin Anda berpikir area ini gitu kan ya. Akan berpikir area ini. Ini kalau kita menggunakan proyeksi dari chart pattern. Tapi buat saya secara pribadi, saya nggak melihat ini sebagai area target TP sih, tapi area ini yang menjadi concern saya nanti. Kalaupun ternyata memang valid terbentuknya inverse head and shoulder di sini, maka ini yang harusnya menjadi titik perhatian.
bukan yang di atas ini, bukan titik resistennya, tetapi adalah support backup resisten di sini, bukan titik resisten yang di atas, gitu ya. Oke, saya pikir untuk beberapa analisa yang sudah saya sampaikan bermanfaat buat teman-teman semua. Semoga terbantu dengan yang sudah saya share. Ini bukan semacam signal utama yang harus teman-teman follow, tidak. Teman-teman bisa gunakan ini sebagai second opinion, ya, sebagai perbandingan saja. Untuk pair-pair yang lain sudah nantinya akan saya bahas di grup khusus di Premium Signal, ya. Atau buat teman-teman yang mau dapetin free, bisa dapetin di grup free channel di Telegram. Ya, terima kasih buat teman-teman semua. Happy weekend. Selamat pagi semua.